Saudari-saudara umat sekalian yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Apa artinya pembaptisan Tuhan? Pada kesempatan ini saya mau mengangkat 3 hal penting sebagai sebuah pengetahuan iman, sekaligus tentu menjadi penghayatan kita ketika kita pahami dan kita boleh laksanakan itu dalam hidup kita masing-masing. Dari Injil hari ini mencuatkan 3 inspirasi bagi kita. Yang pertama, pembaptisan yang dibuat oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan artinya apa? Yohanes Pembaptis nabi yang mendahului Yesus, dan dialah yang berseru-seru di padang gurun, bertobatlah, dengan meminta mempersiapkan jalan untuk Tuhan, meluruskan jalan yang berlekak-lekuk, meratakan jalan yang masih berlobang-lobang. Ini sebenarnya bicara tentang kehidupan orang per orang kita semua. Hidup yang tidak lurus, hidup yang banyak tentu hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan dengan seruan ini banyak masyarakat Yahudi datang kepada Yohanes minta dibaptis. Dan Yohanes Pembaptis membaptis mereka banyak. Maka pertanyaannya adalah, apa arti baptisan yang dibuat oleh Yohanes Pembaptis? Satu hal saja menjadi makna atau sekaligus tujuan orang-orang Yahudi, banyak orang datang minta dibaptis, yaitu meminta agar mereka bertobat. Dengan pembaptisan Yohanes, mereka bertobat dari cara hidup yang lama dengan rupa-rupa kekurangan, rupa-rupa kesalahan, rupa-rupa dosa. Ketika mereka dibaptis, mereka kembali ke jalan hidup yang baik dan benar. Itulah makna pembaptisan Yohanes Pembaptis. Jadi lebih tertuju kepada sebuah pertobatan untuk pembaharuan diri kembali ke jalan hidup yang baik dan benar. Inilah inspirasi yang mengajak orang semua juga. Sebenarnya kita juga punya tugas yang mulia, yaitu masing-masing kita mau meluruskan jalan untuk Tuhan dengan cara hidup yang baru. Amin. Inspirasi yang kedua, yaitu bukan cuma masyarakat biasa datang minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, tetapi yang menarik, Tuhan Yesus juga datang kepada Yohanes minta dibaptis. Apa artinya? Kenapa Yesus minta dibaptis? Berdosakah dia? Tidak. Sehingga menarik bagi kita, apa arti pembaptisan Yesus
yang dibuat oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Ada 3 hal makna dari pembaptisan Yesus. Yang pertama, dengan Yesus dibaptis itu mau menggarisbawahi solidaritas Yesus dengan bangsa manusia yang berdosa. Solidaritas dari kata solider, artinya setia kawan. Yesus mau mengalami kehidupan manusia seperti torang juga, walaupun dia tidak berdosa. Dan itulah inkarnasi. Sang Sabda turun ke dunia menjadi Immanuel, Allah beserta kita, dengan maksud mau mengalami cara hidup kita juga. Sehingga makna pertama dari pembaptisan Yesus sendiri itulah solidaritas. Nah, ini menjadi penting dalam mengikuti Yesus. Ternyata kualitas iman dalam wujud solidaritas menjadi penting. Bukan suka tidak suka, bukan lia-lia waktu jo orang boleh bersolider. Sepanjang hidup Yesus dia bersolidaritas. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Nah, inilah makna pertama, orang juga mau membangun hidup solider satu sama lain. Amin. Makna kedua dari pembaptisan Yesus adalah inaugurasi. Ya, kalau ada kelas 3 SMA, so tamat, biasanya ada acara inaugurasi. Kalau ada mahasiswa tamat, ya selesai S1, ada juga inaugurasi. Nah, Yesus ketika dia dibaptis, terjadi juga inaugurasi, pengukuhan dia sebagai putra Allah. Karena itu dikatakan Tuhan Allah sendiri berfirman ketika Yesus dibaptis, turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati, dan terdengarlah suara, inilah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Inilah kata-kata inaugurasi. Pernyataan dari Allah sendiri bahwa Yesus yang dibaptis itu adalah putranya sendiri. Dengarkanlah dia. Konsekuensinya bagi saya dan bagi kita, Yesus dibaptis untuk kita dengarkan. Karena dialah putra tunggal Bapa, anak yang sulung. Orang ini saudara dan saudari Yesus sendiri. Maka konsekuensinya selain bersolider, hal kedua yang penting adalah orang menjadi juga saudari dan saudara Yesus yang juga diakui sebagai putra putri Allah. Makna yang ketiga, dari pembaptisan Yesus adalah ketika Yesus dibaptis, nah mulailah dia tampil di muka umum, mulai berkeliling sambil berbuat baik, melaksanakan misi utama Yesus, yaitu menyelamatkan seluruh bangsa manusia, menyampaikan firman, lalu juga mengadakan rupa-rupa mukjizat, menjawab kebutuhan manusia. Inilah 3 makna pembaptisan Yesus. Solidaritas, pernyataan dia sebagai putra Allah, dan ketiga, dia mulai tampil sesudah dibaptis, mulai
bekerja melaksanakan kehendak Bapaknya sampai mati di atas kayu salib. Umat saudari-saudara terkasih, inspirasi yang terakhir dari Injil hari ini langsung menunjuk juga apa arti pembaptisan saya sendiri. Apa arti pembaptisan kita semua? Karena semua orang dibaptis. Ada 3 makna orang juga dibaptis. Sehingga peristiwa pembaptisan sesuatu yang sangat menentukan nasib hidup orang sebagai orang-orang beriman di mata Tuhan. Makna pertama yaitu dengan dibaptis orang dibebaskan dari dosa asal. Muncul pertanyaan, apa itu dosa asal? Dosa asal adalah dosa turunan, warisan dari Adam dan Hawa, kena mengena dengan semua orang yang dilahirkan sampai sekarang ini. Apakah anak yang lahir sobeking dosa? Belum. Jadi bukan dosa yang dibuat ketika kita lahir, bukan. Dosa asal berarti suatu keadaan setiap orang yang lahir sudah dalam keadaan dosa. Dan itu nyata sekali dalam kitab Mazmur, kalau orang baca Fatsal 31 ayat 7. Disebut begini itu dosa asal di sana. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya, inilah dosa asal. Kitab Mazmur sudah bilang, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sehingga semua orang yang lahir ini sudah dalam keadaan dosa. Sakramen baptis menjadi penting sekali untuk menghapus dosa asal itu. Makna kedua dari pembaptisan orang masing-masing adalah terjadilah inaugurasi juga di sini. Dengan orang dibaptis, orang disebut anak-anak Allah. Tuhan Allah punya anak. Mulia sekali. Bukan cuma jadi manusia biasa, tapi orang harkat dan martabat diangkat tinggi-tinggi. Seperti Yesus diangkat tinggi-tinggi, begitu juga orang. Dengan dibaptis, kita menjadi putra dan putri Allah. Luar biasa. Tugas kita adalah menjaga status ini, menjaga martabat ini, agar sampai mati orang tetap jadi putra putri Allah yang terhormat. Amin. Makna ketiga dari sakramen baptis yang orang terima, yaitu dengan dibaptis kita semua menjadi anggota resmi gereja Katolik. Dan inilah gereja. Gereja terbentuk karena Roh Kudus yang orang terima juga waktu orang dibaptis. Yohanes Pembaptis bilang, aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang akan datang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, umat saudari-saudara terkasih, inilah makna sakramen baptis yang orang terima. Yang terakhir tadi, orang menjadi anggota resmi gereja Katolik. Konsekuensinya, kalau ibu bapak punya anak di rumah, punya cucu di rumah, belum dibaptis, 3 hal ini tidak ada dalam diri anak ini.
dia masih bawa kasih yang tu dosa asal, dia belum disebut putra putri Allah, terakhir nyanda resmi anggota gereja Katolik. Jadi kalau ada anak yang belum dibaptis, segera lapor, segera dibaptis. Jangan sampai ya so tua juga belum dibaptis. Ini tanggung jawab kita, orang tua, saudari-saudara sekalian. Mari kita berdoa dalam kurban misa ini, semoga orang yang mendapat inaugurasi dari Allah sendiri menjaga martabat kita menjadi putra-putri Allah yang terhormat dan terbaik. Amin.